Di balik berbagai peristiwa yang terus berulang dalam birokrasi menunjukkan pola yang sama, tanda bahwa ada sesuatu dalam birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah penyakit yang bekerja senyap di dalam sistem, mengganggu cara lembaga publik berfungsi, melemahkan fondasi, dan pada akhirnya selalu memakan korban yang sama, yaitu masyarakat. Patologi birokrasi merupakan penyakit sistem yang menyebabkan birokrasi berfungsi secara tidak efektif dan efisien, atau mudahnya adalah penyakit dalam sistem pemerintahan. Patologi birokrasi terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal seperti budaya patrimonial, penegakan hukum yang lemah, aturan berlebihan tapi minim pengawasan, dan faktor eksternal seperti kekuasaan patron klien, politisasi birokrasi dan jabatan, serta ketidakjelasan hukum. Terdapat 3 jenis patologi birokrasi secara umum, yaitu maladministrasi, korupsi, dan underperformance. Tapi, jenis yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, di mana itu bukan hanya terjadi pada satu kasus, tetapi puluhan kasus setiap harinya. Korupsi merupakan salah satu jenis patologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Bermacam-macam kasus, mulai dari kasus di tingkat daerah hingga pusat, terjadi tiap tahunnya. Salah satu kasus terbesar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir adalah kasus korupsi Pertamina. Korupsi ini dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan temuan kerugian negara pada tahun 2023 adalah 193,7 triliun. Dengan kerugian pada tahun 2023 sebesar 193,7 triliun, dikabarkan bahwa total estimasi kerugian negara diperkirakan bisa mencapai 1 kuadriliun mengingat kasus ini berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023. Kasus korupsi Pertamina yang mengalami banyak kerugian merupakan patologi birokrasi yang sangat serius. Terjadi karena faktor internal dan eksternal, yaitu budaya patrimonial dan lemahnya hukum sehingga penyalahgunaan bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Korupsi Pertamina berawal dari maladministrasi karena pengawasan yang lemah, lalu underperformance karena target, proses, dan hasil yang tidak balance. Korupsi bansos membuat keluarga miskin tidak pernah menerima bantuan yang seharusnya menyelamatkan mereka. Korupsi proyek jalan menghasilkan infrastruktur rapuh, yang setiap rusaknya bisa berubah menjadi ancaman kecelakaan. Korupsi jabatan menyingkirkan mereka yang kompeten. Yang naik adalah mereka yang membayar, bukan yang mampu untuk bekerja. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk memberantas terjadinya korupsi? Pertama-tama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh bagian lembaga pemerintahan. Kedua, pemerintah harus melakukan evaluasi rutin untuk mencegah hal-hal seperti ini. Terakhir, pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mengatur tentang korupsi serta memperkuat sanksi terhadap pelaku korupsi agar pelaku dapat jerat. Korupsi bukan sekedar angka, namun merusak kepercayaan dan mematahkan peluang yang seharusnya dimiliki rakyat. Birokrasi yang bersih adalah kunci dan dengan itu Indonesia bisa melesat lebih cepat. Bersama kita lawan patologi birokrasi.